kita akan belajar terlebih dahulu mengenai struktur dasar dari IP address atau juga dikenal dengan alamat komputer di dalam jaringan. Nah, IP address itu terdiri dari 32 bit. Berikut ini merupakan contoh dari IP address dalam bentuk biner dalam jumlah 32 bit. Nah, 32 bit ini kemudian dibagi menjadi 4 bagian, di mana satu bagian itu terdiri dari 8 bit atau yang dikenal dengan istilah oktet. Jadi, bagian yang sudah dikotak-kotakan ini merupakan satu oktet. Bagian yang kedua ini juga merupakan satu oktet. Bagian yang ketiga juga merupakan satu oktet. Dan bagian yang keempat juga satu oktet. Nah, oktet-oktet ini dalam penulisannya akan dibatasi dengan tanda titik. Kemudian, nilai oktet yang tadinya berisi bilangan biner akan dirubah menjadi angka desimal untuk mempermudah kita mengingat bilangan tersebut. Karena dia berbentuk biner dalam 8 bit, sehingga bilangan terkecil yang bisa dihasilkan adalah 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 yang berjumlah 8 bit, sehingga kalau dirubah menjadi desimal adalah nilainya 0. Sedangkan bilangan tertinggi yang bisa dihasilkan adalah 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 yang berjumlah 8 bit, sehingga ketika dirubah menjadi desimal, bilangan yang dihasilkan adalah 255. Jadi rentang nilai dalam satu oktet itulah 0 sampai 255. Sehingga rentang nilai pada oktet ini juga 0 sampai 255. Pada rentang nilai oktet kedua juga 0 sampai 255. Nilai pada rentang oktet ketiga juga 0 sampai 255, dan yang terakhir yang keempat juga 0 sampai 255. Sehingga IP address merupakan nilai dari 0 sampai 255 berjumlah 4 buah yang dibatasi dengan titik di setiap bilangan angkanya. Contoh perhitungan IP address atau penerapan IP address yang unik dalam bentuk desimal adalah sebagai berikut. Bilangan IP address yang pertama akan dimulai dari 0.0.0.0. Lalu kemudian akan naik satu persatu sehingga menjadi 0.0.0.1. Lalu selanjutnya 0.0.0.2. Nah, kejadian ini akan berlangsung terus menerus sehingga menjadi 0.0.0 hingga menjadi bilangan yang paling tinggi, yaitu 255. Nah, ketika sudah mencapai bilangan tertinggi, oktet di sebelahnya akan naik 1 dan bilangan 255 ini akan kembali lagi menjadi 0, sehingga IP address setelah IP ini adalah 0.0.1.0. Lalu naik satu persatu lagi 0.0.1.1. Demikian terus sehingga menjadi 0.0.1.255. Lalu dilanjutkan lagi, maka bilangan di sebelahnya mencapai dinaikkan 1 sehingga menjadi 0.0.2.0. Nah, kejadian ini akan terus menerus berlangsung sampai dengan oktet kedua dari terakhir atau oktet ketiga itu akan mencapai angka tertinggi sehingga mencapai 0.0.255 dan oktet terakhir juga 255. Nah, kalau sudah oktet ketiga dan keempat mencapai angka tertinggi, maka oktet kedua akan naik 1 sehingga menjadi 0.1.0.0. Lalu naik satu persatu lagi 0.1.0.0. Naik satu lagi 0.1. Ini bukan 0, tapi ini 0.1. Lalu 0.1.0.2 dan naik terus menerus. Ini juga naik terus menerus, ini juga naik terus menerus sehingga menjadi 0.255, dan naik terus sehingga menjadi 1.0.0.0 dan
naik terus sehingga menjadi 255.255.255.255. Sehingga IP address dapat dibangun mulai dari 0.0.0.0 sampai dengan 255.255.255.255. Nah, IP address yang dimulai dengan angka 0000 sampai dengan 255.255.255.255 itu akan dibagi-bagi menjadi beberapa kelas. Kelas yang pertama adalah kelas A, kemudian kelas B, kelas C, kelas D, dan kelas E. Kelas D itu tidak dapat kita gunakan pada jaringan yang kita buat karena dia merupakan multicast address atau alamat yang digunakan untuk mengirimkan data ke beberapa komputer yang sudah terdaftar. Sedangkan kelas E itu tidak dapat kita gunakan karena sudah disiapkan atau disimpan untuk keperluan penelitian dan pengembangan lebih lanjut. Sehingga kelas-kelas yang bisa kita gunakan adalah kelas A, B, dan C. Nah, kelas A ini ditandai IP-nya, oktet awalnya itu dimulai dari oktet bernilai 1 sampai 126, sedangkan kelas B oktet awalnya ditandai dengan IP 128 sampai 191, sedangkan kelas C dimulai dari 192 sampai dengan 223. Jadi, apabila kita menemukan sebuah IP dengan IP address seperti ini, 200.0.0.1, maka kita tinggal lihat bagian awal oktetnya atau oktet yang paling awal. Nah, karena nilainya 200 dan dia ada di rentang 192 sampai dengan 223, maka IP address ini merupakan IP address kelas C. Demikian pula apabila kita menemukan IP address lain. Apabila kita menemukan IP address 170.0.100.1 misalkan, maka kita tinggal lihat angka 170 ini ada di rentang yang mana. Nah, karena angka 170 ada di rentang 128 sampai dengan 191, maka IP address ini dianggap sebagai IP address kelas B. Nah, ke-32 bit yang digunakan sebagai alamat IP itu dibagi lagi menjadi dua bagian. Bagian pertama itu dibagi untuk keperluan NetID atau pembeda antara satu jaringan dengan jaringan yang lain. Kemudian bagian yang kedua digunakan sebagai host ID yang akan digunakan untuk membedakan satu komputer dengan komputer lain pada jaringan yang sama. Nah, pada kelas A, NetID yang digunakan berjumlah 8 bit, sehingga jumlah jumlah jaringan yang bisa dibuat itu sejumlah 127 jaringan. Kemudian, sisa 24 bitnya akan digunakan sebagai host ID, yang artinya ada 16 juta komputer lebih yang bisa digunakan untuk satu jaringan pada kelas A. Sedangkan kelas B itu menggunakan 16 bit pertama sebagai net ID-nya, sebagai penanda jaringannya, sehingga jaringan yang bisa dibentuk berjumlah 16.384. Dan 16 bit yang terakhir itu digunakan sebagai host ID yang membedakan satu komputer dengan komputer lain di dalam jaringan yang sama. Sehingga jumlah komputer atau jumlah perangkat yang bisa terhubung itu berjumlah 65.534. Sedangkan kelas C, 24 bit pertama itu digunakan sebagai net ID. Sehingga jaringan yang bisa dibuat adalah 2.097.152. Dan jumlah host yang bisa ditampung dalam satu jaringan kelas C itu berjumlah 254 komputer. Nah, konfigurasi tadi merupakan konfigurasi default untuk subnet mask kelas A, kelas B, dan kelas C. Sehingga, karena kelas A itu menggunakan oktet pertama sebagai penanda jaringan, setiap IP address kelas A yang memiliki nilai oktet pertama bernilai sama,
dianggap sebagai jaringan yang sama. Misalkan kita mendapati IP address 10.0.0.1, lalu IP address kedua adalah 10.100.200.1, kemudian IP address yang ketiga misalkan 20.0.0.2. Nah, karena dia merupakan IP address kelas A yang dimana penanda jaringannya adalah nilai oktet pertama, kita tinggal melihat setiap nilai oktet pertama pada ketiga IP address ini. Nah, nilai oktet yang sama itu terdapat pada IP pertama dan IP kedua, sehingga kedua IP ini dianggap IP pada satu jaringan, atau pada jaringan yang sama. Sedangkan IP address yang ketiga karena nilainya 20 itu merupakan IP pada jaringan yang beda, yang berbeda dengan IP pada jaringan pada IP address pertama dan yang kedua. Sedangkan kalau menggunakan konfigurasi IP kelas B, seperti ini, karena konfigurasi kelas B itu menggunakan 16 bit pertama sebagai penanda jaringan, kita tinggal melihat nilai oktet pertama dan nilai oktet kedua. Apabila kedua nilai ini sama, maka dianggap sebagai IP pada jaringan yang sama. Contohnya, kita bisa melihat IP address 170.0.0.1 akan dianggap sama dengan akan dianggap memiliki jaringan yang sama dengan IP 170.0.100.200 karena nilai kedua oktet yang paling awal itu bernilai sama. Sedangkan apabila ada IP address misalkan 190.0.0.2 itu dianggap sebagai IP pada jaringan yang berbeda dengan jaringan 170.0 karena dua nilai oktet yang pertama itu berbeda. Nah, konfigurasi yang sama juga berlaku untuk IP address kelas C. IP address kelas C itu menggunakan 3 oktet yang pertama sebagai penanda jaringannya. Sehingga apabila kita mendapati jaringan 192.168.0.1 akan dianggap sama atau akan dianggap memiliki jaringan yang sama dengan IP address 192.168.0.254 karena nilai ketiga oktet pertama itu bernilai sama.